Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian masih tetap sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih bisa bertemu dengan Bu Yeni, walau masih dalam PJJ. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa silahkan dimulai. Selesai. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki tema yang ketujuh, yaitu perkembangan teknologi. Kita sudah memasuki subtema yang kedua, perkembangan teknologi produksi sandang. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian harus tahu dulu apa tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Tujuan yang harus kita capai pada kegiatan hari ini ada 6 tujuan seperti yang bisa kalian lihat di layar kalian. Anak-anak, kalian kemarin sudah mendapatkan materi tentang teknologi pangan. Kalian juga pasti sudah memahami bahwa pangan itu adalah makanan. Nah, kalian tahu apa itu sandang? Betul, sandang itu adalah pakaian anak-anak. Anak-anak, kalian pasti sudah tahu bahwa setiap orang memiliki pakaian. Jenis pakaian pun berbeda-beda. Ada kemeja, ada kaos, ada blus, ada juga celana panjang, celana pendek, serta rok. Biasanya kita mengenakan pakaian, salah satu fungsinya adalah untuk melindungi tubuh kita. Melindungi dari panas dan dingin. Pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Ada pakaian yang terbuat dari kapas, ada yang terbuat dari bulu domba. Pakaian yang berbahan dasar kapas biasanya banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman kita pakai di siang hari. Pakaian yang berbahan dasar bulu domba biasanya dikenakan pada waktu-waktu tertentu. Karena bulu domba itu tebal, sehingga pakaian yang berbahan dasar bulu domba digunakan untuk menghangatkan badan pada saat hari atau cuaca dingin. Ada juga pakaian yang terbuat dari serat sutra. Anak-anak, pakaian yang terbuat dari serat sutra itu termasuk pakaian yang istimewa. Sehingga pakaian yang terbuat dari serat sutra biasanya digunakan untuk acara-acara khusus atau acara-acara tertentu. Kemudian, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Jadi, kekayaan Indonesia itu begitu sangat banyak dan beragam. Selain kebudayaan, tari-tariannya, makanannya, salah satu kekayaannya adalah kain adat. Kalian bisa lihat, ini adalah contoh kain adat songket yang berasal dari Melayu. Dan ini namanya kain sasirangan dari suku Banjar Kalimantan. Kemudian ini adalah batik lurik dari Jawa. Dan ini adalah kain tenun Nusa Tenggara. Anak-anak, kalian harus bangga menjadi orang Indonesia. Kekayaan Indonesia begitu berlimpah. Selain makanannya, selain tari-tariannya, bahasanya, ternyata Indonesia juga memiliki
kain-kain adat dari setiap daerah yang berbeda-beda. Seperti yang kalian lihat, ada songket, ada sasirangan, ada batik lurik dari Jawa, ada juga kain tenun. Jadi, kenapa kita harus pakai produk dari luar negeri? Sementara produk dari Indonesia juga begitu bagus anak-anak. Jadi, kalian patut bangga dan gunakanlah produk-produk dari Indonesia. Anak-anak, tahukah kalian bahwa kain adat Indonesia sangat istimewa? Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi, di antaranya 1. Digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Yang kedua, dipakai pada saat upacara adat di suatu daerah. Yang ketiga, digunakan sebagai baju tarian daerah. Yang keempat adalah digunakan dalam upacara perkawinan. Dan yang kelima, digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Jadi anak-anak, ternyata kain adat itu bukan hanya digunakan sebagai pakaian sehari-hari, tetapi kain adat itu memiliki banyak fungsi. Nah, salah satu kain adat yang paling dikenal adalah batik. Seperti yang kalian pernah pergunakan pada saat Hari Batik Nasional. Ya, batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Batik sudah terkenal bukan hanya di Indonesia, tapi sampai di mancanegara, sampai di luar negeri. Mereka sudah mengenal kain batik dari Indonesia. Nah, sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Sehingga biasanya setiap tanggal 2 Oktober kita selalu menggunakan batik. Dan batik yang kita pakai juga tentunya bermacam-macam. Nah, anak-anak, nanti kalian baca teks di buku tema kalian halaman 62. Kemudian kalian cari apa inti dari setiap paragraf. Untuk tugas selanjutnya, silakan nanti kalian mencari gambar kain-kain tenun dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kalian cari kain songket, tenun siak Riau, ulap doyo Kalimantan Timur, geringsing Tenganan Bali, dan tenun ikat Sumba Nusa Tenggara. Kalian boleh mencari gambar-gambar tersebut dari internet, dari koran, atau dari majalah. Kemudian kalian gunting dan tempelkan di lembar kerja kalian. Paham ya sampai di sini? Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kalian bisa lihat di gambar kain ini ada bermacam-macam motif bangun datar. Kalian mungkin bisa melihat ada motif persegi, ada yang bermotif lingkaran, kemudian ada juga yang bermotif salur persegi panjang, dan macam-macam. Nah, anak-anak, Udin dan teman-temannya mencoba untuk menggambar satu bentuk bangun datar di atas kertas. Kemudian Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar. Lalu Udin melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi. Nah, bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Nah, anak-anak,
Tahu tidak? Ternyata simetri lipat dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian amati video berikut ini. Nah, anak-anak, coba kalian sekarang perhatikan, Ibu akan melakukan percobaan untuk menemukan simetri lipat dengan cara mencari sumbu simetri. Yang pertama, Ibu mempunyai kertas berbentuk persegi panjang. Kita akan mencoba melipat satu bagian kertas. Kita lipat. Dapat kalian lihat, ternyata semua permukaan kertas tertutup. Kemudian kita buka lipatannya dan kita beri garis sumbu simetri. Kalian perhatikan ya, anak-anak, supaya kalian lebih paham tentang simetri lipat. Kita lipat, ternyata semua permukaan kertas tertutup. Kita buka lagi lipatannya, kita beri garis sumbu simetri. Nah, garis putus-putus ini merupakan sumbu simetri. Kemudian kita coba melipat bagian ujungnya. Ternyata ketika kita lipat bagian ujung, ada bagian kertas yang tidak tertutup. Artinya ini bukan merupakan simetri lipat. Dengan demikian, bidang persegi panjang ini hanya memiliki dua simetri lipat. 1, 2, karena dia mempunyai dua sumbu simetri. Sekarang kita coba. Nah, itu tadi percobaan yang pertama. Sekarang kalian simak percobaan yang kedua. Atau bangun datar berbentuk bidang persegi. Kita coba lipat ke satu bagian. Ternyata semua permukaan kertas dapat tertutup. Kita beri garis sumbu simetri. Kita coba lipat lagi ke bagian yang lainnya. Dan ternyata kalian simak ya, anak-anak. Ini kertas dengan bentuk bangun persegi. Bangun persegi itu adalah sisi-sisinya sama ukurannya. Kalian bisa lihat ada berapa sumbu simetri yang kemudian nanti akan menentukan simetri lipat. Dan ternyata ketika kita lipat bagian ujung dengan ujung, semua permukaan tertutup. Kita buka lagi lipatannya, kita beri garis sumbu simetri. Kita coba lipat lagi ke ujung yang satunya. Dan ternyata sama semua permukaan kertas ini tertutup. Kita buka lagi, kita beri garis sumbu simetri. Nah, dapat kita lihat di sini ternyata bidang yang berbentuk persegi ini. Nah, anak-anak, kalian dapat lihat ada berapa sumbu simetri pada bidang persegi. 2, 3, 4. Demikian anak-anak cara untuk menentukan simetri lipat dengan cara mencari sumbu
Kalian tadi sudah menyimak video bagaimana cara menentukan simetri lipat dengan cara mencari sumbu simetri. Dapat kita simpulkan bahwa simetri lipat adalah banyaknya cara melipat bangun datar menjadi dua bagian sehingga menjadi sama besar dan berhimpit. Kemudian, dari video tadi kita dapat menyimpulkan pula bahwa bangun persegi panjang memiliki simetri lipat 2. Jumlah sumbu simetrinya adalah 2. Sementara bangun persegi memiliki simetri lipat berjumlah 4 dan memiliki sumbu simetri 4. Bagaimana? Bisa kalian pahami? Kita lanjutkan lagi ya, anak-anak. Kain sutra biasanya dibuat dengan cara dipintal dan ditenun. Pintal artinya proses mengumpulkan dan memilih serat-serat tanaman atau binatang. Sedangkan tenun artinya proses pembuatan barang-barang tenun atau kain dari persilangan 2 set benang dengan cara memasuk-masukkan benang pakan secara melintang pada benang-benang lungsin atau benang lusi. Sekarang coba kalian lihat gambar gerakan-gerakan memintal kapas. Ternyata gerak memintal dan menenun itu bisa dijadikan gerakan dalam sebuah tarian. Ini adalah gerakan memintal kapas. Kemudian ini adalah gerakan menenun 1. Dan ini gerakan menenun 2. Sedangkan ini adalah gerakan menjemur. Kalian coba lihat dan simak video tentang bagaimana cara menirukan gerakan memintal dan menenun. Kalian perhatikan. Lihat gerakan-gerakan yang akan diperagakan oleh salsa. Kalian bisa lihat gerakan-gerakan memintal dan menenun yang diperagakan oleh Ananda Salsa. Bagaimana? Indah bukan gerakan-gerakannya? Nah, tugas kalian nanti kalian silakan membuat satu video tarian memintal dan menenun. Kalian boleh menggunakan aksesoris yang bisa kalian buat sendiri. Jangan lupa nanti kirimkan videonya kepada ibu atau bapak guru kalian.
Bisa dimengerti, anak-anak? Nah, anak-anak, sepertinya pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah membimbing putra-putrinya selama belajar dari rumah. Jangan lupa patuhi selalu protokol kesehatan. Salam sehat selalu. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.